Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Boleh bagi salamnya kiri kanan Bapak Ibu sekalian. Kasih salam kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus memberkati engkau sore hari ini. Haleluya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mengawali ibadah kita. Ya, kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Mari satukan hati kita akan serati menaikkan doa di hadapan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan boleh kumpulkan kami di tempat ini untuk kami bersama-sama datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami tahu kami adalah orang-orang pilihan Tuhan yang Engkau sudah tebus, Engkau sudah selamatkan setiap kami. Karena itu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur sore hari ini kami datang memuliakan Engkau lewat setiap pujian kami. Kami tahu Tuhan hadir dan Tuhan bersemayam di atas pujian kami hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Mari yang siap memuliakan Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba, anak domba. Jamah bimbing, luruskan hatiku dengan Roh-Mu, dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari sekatan. Jadikan Tuhanlah berkenan kepadamu. Basuh aku di dalam darah, basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba, anak domba. Jamah bimbing, luruskan hatiku dengan Roh-Mu, dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala-galanya. Jadikan Tuhanlah berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan Tuhanlah setia kepadamu. Mari dengan segenap hati lagi naikkan pujian, katakan sama-sama. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba, anak
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tahu kami ada di hati-Mu, di dalam pikiran dan rencana-Mu yang sempurna Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami. Dimanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kami tahu di situ pun Tuhan ada. Dan hari ini kami percaya Tuhan juga ada di tempat ini. Karena Engkau Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau hadir di mana kami berada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam
boleh bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Katakan sekali lagi pujian yang sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Sekali lagi biar cuma sendiri katakan, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu, sungguh besar pengorbananmu Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh Terima kasih Tuhan, kami tahu sungguh indah apa yang Tuhan pikirkan dalam hidup kami. Apa yang Tuhan rancangkan, kami percaya selalu yang terbaik bagi kami, sesuai dengan janji firman-Mu. Itu sebabnya hari ini Tuhan kami datang, kami mau bersyukur, kami mau bersuka cita bagi nama-Mu. Lewat pujian kami ceritakan segala perbuatan-Mu yang baik, yang ajaib, lewat pujian kami sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap bersuka cita bagi Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Kemudian yang paling meriah buat Allah kita, haleluya. Setiap hari rahmatnya
Sekian banyak orang berseru kepada nama Tuhan hari-hari ini. Tapi alamatnya di mana dulu ya? Alamat yang benar ada di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Saya dengar banyak kesaksian, dia sudah menampakkan diri, menyatakan kebenarannya kepada banyak orang. Saya percaya dia Allah yang benar dalam hidup kita. Amin. Kasih tos kiri kanan saudara, katakan, hanya Yesus Allah yang benar dalam hidupku. Amin. Kota bintiku tak aku ragu, kau menjadi hidupku, kau keselamatanku datang, yang membelaku tak aku takut, kuasamu di dalamku, lawan yang berbagi dalam hidupku ini. Kita akan mendengarkan pujian dari kaum ibu. Kami persilakan.
Ada. Minta mama. Iya, puji Tuhan. Pujian tadi katakan kematian Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Ya, saya percaya hari ini kasih Tuhan itu tetap ada dalam hidup kita. Mari siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biar kita naikkan pujian ini dengan segenap hati sejauh timur dan barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke darat, tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak tahu pernah hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sekali lagi katakan pujian sejauh timur. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Amin. Terima kasih Tuhan. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke darat, tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Mari bersama-sama katakan betapa besar
pulihkan ku. Mari semuanya haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat benar-Mu dan buat atas kami. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu besar, kasih-Mu mulia. Terpuji-pujilah Kau ya Allah Bapakku, dan terpuji-pujilah Kau Tuhanku Yesus, dan terpuji-pujilah Kau Allah Roh Kudus. Hamba mengucap syukur Tuhan bahwa pada sore hari ini kami diberi kesempatan untuk mengerti kebenaran firman, untuk mengerti sudut pandang-Mu Tuhan. Hamba percaya Kau menyatakan hadirat Tuhan, Kau yang menyatakan firman kepada jemaat-Mu ya Tuhan. Bukan hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu agar apa yang hamba sampaikan semuanya berasal hanya daripada Tuhan. Dan hamba percaya bagi firman yang ditampilkan Tuhan, hamba percaya Engkau yang membuka, Engkau yang menjamah hati setiap jemaat yang dilakukan di tempat ini masing-masing satu persatu, supaya firman yang ditaburkan tidak ada satu pun yang kembali dengan sia-sia. Hamba percaya bila firman yang ditaburkan semuanya boleh tertanam dan menghasilkan buah yang berlipat-lipat kali ganda untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus hamba berdoa dan percaya seperti itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan iman kita katakan amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Cek cek. Cek cek. Bapak Ibu, kita beberapa kali kita sudah belajar mengenai doa, kita sudah belajar bagaimana menguatkan roh kita di hadapan Tuhan. Saya malam hari ini mau bertanya kembali, siapa yang mau diberkati Tuhan? Semua ya? Walaupun udah soge, kalau bisa tambah soge. Yang belum soge minta wajar manusia. Jadi semua orang pasti pengen diberkati bahasa Indonesia. Semua pengen kaya, diberkati. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, apa kita sudah mengerti sudut pandang Tuhan? Karena Bapak Ibu kalau melihat di dalam Alkitab, orang yang diberkati Tuhan, saya pernah bahas beberapa saat yang lalu ayat itu, kepada yang miskin dibuat jadi kaya. Yang miskin diberitakan kabar baik. Berarti untuk menjadi kaya ada proses yang harus dilalui oleh bersama dengan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu mau diberkati oleh Tuhan, ada prosesnya. Kita mesti mengerti sudut pandangnya Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar salah satu proses yang menurut saya penting, bagaimana Bapak Ibu ini bisa semakin dipercaya Tuhan. Karena sesuai dengan firman Tuhan, kepada yang miskin diberitakan kabar baik. Jadi lagu yang miskin diperkaya itu gak orang. Kepada yang miskin diberitakan kabar baik. Itu firman Tuhan. Berarti dari situ kita melihat bahwa untuk seseorang dipercaya Tuhan, untuk seseorang diberkati Tuhan, itu proses. Hari ini kita akan belajar satu proses yang penting, yaitu apa? Tolong ditampilkan. Kita akan belajar mengenai ucapan syukur. Atau dalam bahasa Ibrani-nya todah.
Bapak Ibu, ketika kita belajar di dalam Alkitab, Bapak Ibu, baik itu berdoa, baik itu kita berpuasa, satu hal yang sangat penting yang tidak boleh kita lupakan adalah kita harus belajar berterima kasih sama Tuhan. Supaya apa? Supaya hubungan kita dengan Tuhan itu jangan kayak pengemis, Bapak. Kenapa? Banyak orang hubungannya dengan Tuhan itu kayak pengemis. Tahu gimana? Minta terus sama Tuhan, tapi nggak ada terima kasihnya sama Tuhan. Kalau hubunganmu sama Tuhan cuma minta terus, nggak ada terima kasihnya, hubunganmu sama Tuhan itu kayak engkau jadi pengemis sama Tuhan. Makanya kita belajar berterima kasih kepada Tuhan. Orang yang belajar berterima kasih kepada Tuhan, Tuhan pasti lihat, oh diberkati kecil aja dia belajar terima kasih, apalagi diberkati besar, betul nggak? Nah kalau diberkati kecil aja belum berterima kasih, masa udah minta diberkati besar? Mau dikasih berkat kecil aja nggak ngomong terima kasih sama Tuhan, nggak ngucap syukur sama Tuhan, apalagi diberkati besar. Nah Bapak Ibu, hari ini makanya kita akan belajar, kalau Bapak Ibu mau dipercaya Tuhan, salah satu poin yang paling penting adalah kita mesti belajar terima kasih sama Tuhan. Nah di dalam Alkitab ada beberapa ucapan syukur. Next PowerPoint. Ya, yang pertama ada ucapan syukur nubuatan, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu belajar di dalam Alkitab, ada beberapa orang yang mungkin level imannya sudah dituntut Tuhan lebih tinggi. Jadi ketika Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan, Bapak Ibu itu disuruh mengucap syukur. Padahal Bapak Ibu belum terima. Makanya Tuhan pernah menuntut, pernah berbicara, jika apapun yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Pertanyaannya, Bapak Ibu sudah terima atau belum? Belum. Tapi dibilang apa? Percayalah sudah menerimanya. Makanya ada ucapan syukur nubuatan. Contohnya apa? Bapak Ibu minta kepada Tuhan, Tuhan kasih aku mobil, Tuhan beri aku mobil. Itu Bapak Ibu minta kepada Tuhan. Tapi orang yang dituntut Tuhan imannya levelnya lebih tinggi, itu bukan lagi meminta, tapi mengucap syukur. Tuhan, aku mengucap syukur, Engkau telah memberi aku sebuah mobil. Padahal sudah terima atau belum? Belum. Makanya ini disebut ucapan syukur nubuatan. Next, yang kedua, ada ucapan syukur penghiburan. Ya kalau Bapak Ibu melihat di dalam Alkitab, Paulus pernah menulis kepada jemaat ketika menghadapi sesuatu, bagaimana meringankan beban tersebut, bagaimana meringankan perasaan kita itu dengan ucapan syukur. Yang ketiga yang kita bahas hari ini yaitu ucapan syukur realita. Next. Bisa di next? Error. Kok naik di atas itu ya? Ucapan syukur realita yang terakhir Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menerima sesuatu dari Tuhan, Bapak Ibu menerima berkat dari Tuhan, Bapak Ibu harus mengucap syukur. Nah Bapak Ibu, waktu saya belajar bahasa Ibrani Bapak Ibu, saya terkejut. Kenapa? Karena di dalam Alkitab kata hoki atau kata beruntung itu tidak ada. Padahal saya sebagai orang Chinese kalau percayanya apa? Hoki. Di mana-mana cari hoki, cari keberuntungan. Tapi waktu saya belajar bahasa Ibrani, kemudian saya pelajari Taurat Tuhan, saya pelajari Taurat. Ternyata kata beruntung, kata hoki itu tidak ada di dalam Alkitab. Bapak Ibu cuma lihat ada di dalam translate bahasa Indonesia. Dikatakan apa? Jika engkau mengikuti firman-Ku, kau akan beruntung. Itu sebenarnya kesalahan translasi dalam bahasa Indonesia. Karena dalam bahasa aslinya kata beruntung atau hoki itu tidak ada. Jadi anggapan orang Yahudi sampai sekarang dan berdasarkan firman Tuhan, kalau engkau terima sesuatu yang baik, kalau engkau terima berkat, kalau engkau mengalami sesuatu yang enak, itu bukan hoki, itu bukan keberuntungan, tapi semuanya itu atas seizin Tuhan. Makanya Tuhan pernah ngomong di dalam Alkitab, sehelai rambutmu jatuh, Tuhan pun. Karena sedemikian begitu Tuhan punya kuasa untuk mengontrol apa yang terjadi terhadap kita. Makanya kata hoki, kata keberuntungan itu tidak ada dalam bahasa kita. Dalam bahasa Torah, dalam bahasa Ibrani itu tidak ada.
Jadi itu sebabnya Tuhan menuntut. Jika Bapak Ibu mengalami sesuatu yang enak, Bapak Ibu dapat berkat yang Bapak Ibu tidak menyangka, Bapak Ibu mengalami sesuatu yang berlimpah, itu bukan hoki kata Tuhan. Tapi Tuhan izinkan Bapak Ibu. Pertanyaannya ketika Bapak Ibu menerima, sudahkah Bapak Ibu berterima kasih sama Tuhan? Jadi nggak ada lagi mulai malam hari ini. Untuk aku tadi kan lewat sana. Untuk aku dapat rezeki ini. Untung itu tidak ada Bapak Ibu dalam. Apapun yang terjadi kalau kau mengalami itu semua karena seizin. Jadi belajar berterima kasih. Nah Bapak Ibu tahu nggak? Ternyata di dalam Alkitab kita melihat sebuah studi kasus yang menarik bahwa ternyata Tuhan itu, Tuhan kita Yesus, itu nunggu loh. Kalau menanti loh. Kalau kita ini ngasih terima kasih nggak sama Tuhan? Ada studi kasus yang menarik. Lukas 17 ayat 11 sampai 12. Lukas 17 ayat 11 sampai 12. Lukas 17 ayat 11 sampai 12. Yes. Mati. Iya, baca. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Ayat 17 tampilkan 10 orang diberkati. Yang kembali bilang terima kasih sama Tuhan cuma 1. Bahkan Tuhan di ayat 18 mengatakan apa? Dari 10 orang yang diberkati ini, mana yang lainnya? 10 orang diberkati, yang kembali terima kasih sama Tuhan cuma 1. Pertanyaannya Bapak Ibu, Bapak Ibu mau jadi yang seperti 1 orang ini atau yang seperti 9 orang lain? Mau jadi yang 1 orang ini atau mau jadi yang 9 orang yang gak tahu terima kasih? 10 orang diberkati, Tuhan ngomong apa? Yang balik cuma yang bilang terima kasih. Dan hari ini kita akan belajar Bapak Ibu bagaimana cara berterima kasih yang benar di hadapan Tuhan. Dan kenapa sih ucapan syukur atau berterima kasih kepada Tuhan ini salah satu hal yang penting. Bahkan saya bilang, kalau Bapak Ibu mau dipercaya Tuhan lebih banyak, Bapak Ibu harus belajar berterima kasih atau mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, ada hal yang menarik Bapak Ibu yang saya melihat ketika membaca bagaimana Tuhan Yesus itu berdoa. Bapak Ibu, saya pernah mengajarkan kepada Bapak Ibu, ciri khas Tuhan, pola Tuhan itu selalu sama, baik dari 5.000 tahun yang lalu, bahkan sampai seterusnya, bahkan sampai zaman sekarang, sampai selama-lamanya, ciri khas Tuhan itu selalu sama. Ketika kita membahas mengenai nubuatan yang dari Tuhan seperti gini, Tuhan nggak pernah berubah. Dan salah satu yang menarik adalah ketika Tuhan berdoa, Bapak Ibu kalau melihat Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus ketika berdoa itu tidak ujung-ujung minta, Bapak Ibu. Makanya doa yang baik itu selalu diawali dengan ucapan syukur. Bapak Ibu kalau memperhatikan bagaimana Tuhan Yesus berdoa di dalam Alkitab, Tuhan tidak ujung-ujung minta, tapi Tuhan selalu mengawali dengan ucapan syukur.
Bahkan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melihat doa Bapak kami, Bapak Ibu kalau baca perikopnya doa Bapak kami, murid-murid itu kan Tuhan ajarkan kami bagaimana caranya berdoa. Lalu Tuhan ajarkan kan cara doa Bapak kami. Berarti apa? Doa Bapak kami ini struktur doa yang benar menurut ajaran Tuhan, menurut sudut pandang Tuhan. Dan Bapak Ibu melihat doa Bapak kami itu tidak ujuk-ujuk minta. Awalnya apa? Bapak kami yang di surga dikuduskanlah. Pujian dulu, ucapan syukur dulu, baru. Dan begitu juga ketika Bapak Ibu melihat bagaimana Tuhan Yesus membuat mujizat ketika dia berdoa, itu tidak ujuk-ujuk langsung. Kita lihat dulu ayatnya, tampilkan PowerPoint-nya. Ada satu persamaannya yang hampir sama di setiap doa Tuhan Yesus. Next. Bahwa Tuhan Yesus selalu mengucap syukur sebelum meminta. Next. Contoh. Ya, dibantu baca. Ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. yes. Bisa nggak Tuhan nggak perlu mengucap syukur dulu, ujuk-ujuk langsung minta Bapak Ibu? Bisa nggak? Bisa. Tapi Tuhan memberikan contoh kepada kita bahwa struktur doa yang baik itu bukan ujuk-ujuk datang kepada Tuhan minta, tapi ucapan syukur terlebih dahulu. Berikutnya apa? Ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, diawali dengan apa dulu? Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Yes, sebelum Tuhan membuat mujizat untuk 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak dan perempuan, Tuhan Yesus apa pertamanya? Mengucap syukur. Jadi doa yang baik Bapak Ibu bukan ujuk-ujuk datang minta kepada Tuhan, bukan langsung datang minta kepada Tuhan, tapi yang baik diawali dengan ucapan syukur. Yang berikutnya, nanti kita akan bahas poin next. Mazmur 104, silakan dibaca. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Nanti kita akan bahas poin ini bahwa Bapak Ibu untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan kita perlu untuk mengucap syukur. Nah Bapak Ibu ada satu hal yang menarik bahwa Musa ini ternyata pernah wanti-wanti kepada bangsa Israel. Kalau hidupmu enak, kalau engkau diberkati Tuhan, jangan lupa mengucap syukur. Karena Bapak Ibu, the real test, ujian sesungguhnya, ketika engkau diberkati Tuhan, apa engkau ini masih mengucap syukur? Dan makanya tadi saya bahas di awal, orang yang mau dipercaya Tuhan lebih lagi. Siapa yang mau dipercaya Tuhan lebih lagi? Orang itu harus belajar mengucap syukur yang benar di hadapan Tuhan. Karena tanpa mengerti ucapan syukur, engkau tidak akan bisa dipercaya. Kenapa? Diberkati kecil aja nggak terima kasih. Diberkati kecil aja nggak ada ucapan syukur. Gimana diberkati besar? Seperti contoh tadi, 10 orang diberkati, yang kembali ke Tuhan bilang terima kasih cuma berapa? 1. Kita nggak mau jadi orang seperti itu. Hari ini kita belajar gimana kita jadi orang yang berterima kasih sama Tuhan. Makanya Musa mewanti-wanti. Kita buka dalam Ulangan 8 ayat 10 sampai 14. Kalau engkau diberkati, jangan lupa berterima kasih sama Tuhan. Seperti tadi yang saya bilang, kalau engkau mengalami sesuatu yang enak, kalau engkau mengalami berkat yang tiba-tiba entah datangnya dari mana, itu bukan kebetulan. Itu bukan hoki. Itu seizin Tuhan. Dan ini pesan Musa. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang,
mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ayat 14 ya. Kita lompat ke ayat 17 sampai 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Yes. Jadi Musa udah berpesan pada Musa, kalau engkau diberkati Tuhan, jangan lupa sama. Nah Bapak Ibu, kenapa ucapan syukur ini salah satu hal yang paling penting dalam pertumbuhan rohani kita? Atau istilahnya kalau Bapak Ibu mau semakin bertumbuh di dalam Tuhan, maka Bapak Ibu harus belajar pentingnya ucapan syukur. Jadi dalam kerohanian kita kan banyak ada doa, ada puasa dan lain-lain sebagainya yang kita pernah bahas. Yang paling penting menurut saya salah satu poin yang tidak kalah penting yang kita pelajari malam ini adalah ucapan syukur. Tampilkan PowerPoint. Kenapa ucapan syukur ini begitu penting? Ada 3 hal Bapak Ibu di dalam Alkitab yang mencatat hal ini. Next, yang pertama, bahwa ucapan syukur ini adalah pintu masuk hadirat Tuhan. Tampilkan. Next ya. Bapak Ibu, pada zaman dahulu ketika Musa mendirikan kemah suci, ini gambaran kemah suci Bapak Ibu. Jadi orang pada zaman dulu ketika mencari hadirat Tuhan itu nggak bisa sembarang. Kalau sekarang kita doa pribadi, kita mau puasa, kita bisa bertemu hadirat Tuhan. Tapi pada zaman dahulu Bapak Ibu, orang mau cari hadirat Tuhan itu harus masuk ke kemah suci Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mencari hadirat Tuhan, pengen ketemu Tuhan, itu harus masuk ke kemah suci pada zaman. Dan struktur kemah suci, next, Bapak Ibu kalau lihat, ini ada ada gerbangnya, ada pelatarannya, ada ruang suci atau ruang kudus, baru masuk ke ruang maha kudus. Dan hadirat Tuhan biasanya ada di ruang maha kudus. Nah, ketika Bapak Ibu pengen mencari hadirat Tuhan, Bapak Ibu harus melalui semuanya ini. Gerbang, pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Nah, yang menarik Bapak Ibu, yang menarik waktu saya baca ini, Musa dari mana bikin strukturnya bait suci, kemah suci? Dari mana Musa dapat strukturnya kemah suci? Kok bisa Musa muncul dengan gerbang, pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus? Dari mana Musa dapat ilham? Dan Bapak Ibu tahu nggak? Ternyata Musa mendirikan kemah suci bukan dari pendengar, bukan dari pemeliharaan yang istilahnya perumpamaan, tapi Musa melihat langsung apa yang ditunjukkan pada Musa. Kita buka ayatnya, yang berarti apa? Apa yang dibangun oleh Musa merupakan cerminan apa yang Musa lihat di surga. Kita buka Keluaran 25 ayat 9. Keluaran 25 ayat 9. Ayat 9. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Yes, menurut apa yang ku tunjukkan kepadamu. Kunya siapa? Tuhan. Kepadamunya siapa? Musa. Jadi menurut apa yang Tuhan tunjukkan kepada Musa, haruslah Musa bikin kemah suci sesuai contoh yang telah dilihat Musa. Berarti apa? Apa yang dilihat struktur ini tadi, yang dilihat oleh Musa, itu gambaran apa yang ada di surga. Makanya ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, kalau Bapak Ibu ingat apa? Di bumi seperti di surga. Dan tahu nggak Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu mau mencari hadirat Tuhan, Bapak Ibu harus lewat apa? Pelatarannya dan dengan apa? Mazmur 100 ayat 2 yang tadi.
Mazmur 100. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengundang hadirat Tuhan, kalau Bapak Ibu mau merasakan hadirat Tuhan, you have to learn to give thanks to the Lord. Bapak Ibu harus belajar berterima kasih sama Tuhan. Kenapa banyak orang ketika saat itu, Bapak Ibu perhatikan, banyak orang yang saat itu tidak merasa hadirat Tuhan. Atau ketika ada orang yang merasa, kok aku nggak bisa merasakan hadirat Tuhan? Saya bilang, karena engkau kurang berterima kasih. Karena engkau kurang mengucap syukur. Karena Tuhan sudah menunjukkan caranya di bumi seperti di Bapak Ibu masuk pelatarannya, Bapak Ibu masuk gerbangnya dengan apa? Ucapan syukur. Makanya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu beribadah, ibadah yang baik bukan cuma lagu penyembahan, worship, lagu sedih-sedih. Harus ada pujian dan ucapan syukur. Kenapa? Karena Tuhan sudah kasih contoh. Masuk gerbangnya dengan apa? Pujian dan ucapan syukur. Makanya ibadah yang baik itu bukan cuma lagu worship, bukan cuma lagu penyembahan, bukan cuma lagu sedih, tapi harus dibarengi dengan ucapan syukur dan puji-pujian. Ada lagu bergabung. Begitu juga saat teduh yang baik. Ketika Bapak Ibu di rumah saat teduh berdoa kepada Tuhan, saat teduh yang baik mengundang hadirat Tuhan bukan cuma lagu penyembahan, bukan cuma berdoa, tapi harus ada praise, harus ada praise dan ucapan syukur. Praise and give thanks. Makanya supaya Bapak Ibu bisa merasakan hadirat. Bapak Ibu, bukan cuma, saya bicara juga bukan cuma di luar saat itu kita, bukan cuma di luar ibadah kita. Kalau Bapak Ibu belajar mengucap syukur, hadirat Tuhan itu ada di dalam hidup. Bapak Ibu bisa merasakan hadirat Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, yes, ucapan syukur di dalam Alkitab, Paulus pernah bilang, ucapan syukur ini meringankan beban Bapak Ibu. Nah, ada sebuah studi yang menarik Bapak Ibu, karena basic saya ini orang IT Bapak Ibu. Karena basic saya orang IT, jadi saya ini sering baca hal yang berkaitan dengan sains Bapak Ibu. Saya dulu, saya pernah baca Bapak Ibu, untuk bumi ini tercipta, Bapak Ibu masih ingat, cek saya itu 1 / sekian triliun rupiah. Makanya di planet Mars, planet Merkurius dan lain sebagainya itu nggak ada kehidupan. Yang ada kehidupan kan cuma di bumi. Nah, untuk ada kehidupan itu chance-nya 1 / sekian triliun. Jadi artinya apa? Kesempatan untuk kehidupan terjadi di sebuah planet itu lebih susah daripada Bapak Ibu menang lotre atau undian. Karena menang lotre atau undian itu cuma 1 / 300 juta sekian. Tapi untuk terjadi kehidupan seperti kita ini bisa hidup seperti sekarang, itu 1 / sekian triliun. Berarti apa? Tidak ada kebetulan. Semakin kau belajar sains, semakin kau tahu bahwa God is science. Dan ada sebuah studi yang menarik. Next, Bapak Ibu nanti boleh cek di internet. Namanya Denang Study. Jadi Denang Study ini ada beberapa grup saintis atau peneliti melakukan sebuah penelitian kepada 700 suster atau biarawati. Bapak Ibu tahu nggak suster atau biarawati itu apa? Tahu nggak ngapain mereka? Tinggalnya di mana? Biarawati tinggalnya di biara Bapak Ibu. Nah, para ilmuwan ini melakukan penelitian terhadap 700 suster atau biarawati dari tahun 86 sampai 2008. Jadi kurang lebih berapa lama? 20 tahun plus sampai bahkan. Dan mereka ini dilakukan pengecekan Bapak Ibu selama penelitian ini. Sarafnya dicek, hormonnya dicek, emosinya dicek dan lain-lain sebagainya. Dan rata-rata yang masuk dalam Denang Study umurnya lebih di atas 60 tahun. And you know what is the secret Bapak Ibu? Dan ternyata mengucap syukur itu
itu membuat umur seseorang lebih panjang. Ini hasil penelitian ilmiah loh, bukan saya. Hati yang gembira, ucapan syukur, pujian kepada Tuhan, itu membuat umur Bapak Ibu lebih panjang. Nah, ada studi ilmiahnya, makanya studinya ini namanya The Nun Study. 700 suster dilakukan penelitian. 678 ya? 678 suster. Jadi ya hampir 700 lah. Umur mereka semuanya dalam penelitian itu, kalau baca jurnalnya, itu semuanya lebih dari 60 tahun. Lebih dari 60 tahun. 103. Ada yang sampai 103. Rahasianya apa Bapak Ibu? Itu rahasianya mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan saya, ilmu pengetahuan. Jadi kalau Bapak Ibu mau umur panjang, belajar apa? Mengucap syukur. Dan jangan, hari ini kita belajar, jangan jadi pengemis sama Tuhan. Saya minta, tapi gak ada terima kasih. Gak akan bisa bertumbuh, gak akan bisa percaya Tuhan. Belajar terima kasih sama. Dan yang ketiga yang paling penting, kenapa ucapan syukur ini harus dilakukan. Kenapa kita mau kalau berterima kasih itu buat Tuhan senang. Siapa sih yang gak senang kalau anaknya bilang terima kasih? Bapak Ibu, kalau anak saya minta terus sumpah Bapak Ibu, tapi kalau anak itu belajar, misalnya diberikan, wah terima kasih ya, dicium, dipeluk, senang nggak Bapak? Senang Pak. Minta lagi mana gitu. Nggak apa-apa, namanya Bapak. Makanya kita kan belajar. Kita nggak mau jadi seperti pengemis di hadapan Tuhan. Habis Tuhan kasih, kita belajar peluk Tuhan, terima kasih sama Tuhan, cium Tuhan, walaupun kita nggak bisa. Ini seandainya bisa. Bapak Ibu kan belajar terima kasih sama Tuhan. Tuhan senang nggak gitu kan? Senang. Tapi kalau anak minta terus gak terima kasih, sumpah gak apa-apa, sumpah. Makanya belajar berterima kasih. Nah berikut yang poin terakhir, next. Bagaimana pengucapan syukur yang benar? Nah Bapak Ibu, ucapan syukur yang benar itu harus dilakukan setiap hari. Siapa yang di sini setiap hari sudah terima kasih sama Tuhan? Yang setiap hari sudah terima kasih sama Tuhan? Ucapan syukur yang baik itu dilakukan setiap hari. Kenapa? Agar setiap hari Bapak Ibu bisa merasakan itu. Bukan cuma ketika Bapak Ibu terima kasih, setiap hari Bapak Ibu harus belajar mengucap syukur. Bapak Ibu, saya dipanggil Tuhan untuk melayani itu 2009. Berarti kurang lebih 14 tahun saya sudah melayani Tuhan. Dan waktu saya mengerti firman ini, saya implementasikan dalam hidup saya. Saya nggak peduli sehari itu saya secantik apa. Sebelum saya tidur, saya harus bilang terima kasih sama Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya sudah lewat bangun capek tiduran. Saya lupa terima kasih, saya duduk bangun, saya bilang terima kasih. Karena saking begitu pentingnya kita belajar terima kasih sama Tuhan. Saya selalu bilang, Tuhan terima kasih Engkau telah melindungi aku kemana pun saja aku pergi di mana pun saja aku berada. Bapak Ibu, banyak orang kecelakaan di jalan. Kita bisa pergi kemana, pulang kemana selamat. Itu kalau bukan Tuhan melindungi, bukan kebetulan. Tidak ada hoki, tidak ada kebetulan. Kalau kau mengalami sesuatu yang baik, sesuatu yang enak, semua atas izin. Saya bilang terima kasih Tuhan Engkau hari ini berkati. Terima kasih hari ini aku boleh makan enak. Karena banyak orang punya duit, tapi nggak bisa makan enak kalau enak. Yes. Bapak Ibu harus belajar setiap hari ucapan syukur kepada Tuhan. Yang kedua, next. Ya, pujian kembali kepada Tuhan, istilahnya apa? Kalau Bapak Ibu mengucap syukur, jangan lupa dalam nama Tuhan Yesus. Jangan cuma terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu kalau baca di dalam Alkitab, Elohim itu banyak. Bahkan di dalam Alkitab yang digunakan kata Elohim
Allahnya orang Filistin itu juga ditulis dengan kata Elohim. Tapi kalau ditanya Tuhanmu siapa? Jelas, Tuhan kita siapa? Tuhan Yesus. Makanya ucapan syukur yang baik jangan lupa ditutup dengan dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketiga, ada peribahasa bahasa Jawa Bapak Ibu, lek ngomong tok akeh tunggale. Contoh kalau ada yang cewek di PDKT cowok 1, cowok 2, cowok 3, cowok 4, semuanya ngomong aku cinta kamu, aku cinta kamu, aku cinta kamu, aku cinta kamu. Tapi sing mau ngantar jemput cowok nomor 2, mau ngajak makan cowok nomor 2, yang belikan makan cowok nomor 2. Berarti yang ketiga cowok lainnya ini apa? Gombal, gabus. Kayak bahasa Jawa, ngomong tok akeh tunggale. Makanya kita nggak mau seperti itu. Kalau ngomong tok sama Tuhan, akeh tunggale. Buktikan ucapan syukurmu kepada Tuhan dengan apa? Persembahan, dengan apa? Perpuluhan, dengan apa? Pelayanan, Bapak Ibu. Pelayanan itu apa? Kita korban waktu, kita korban tenaga. Saya melayani Bapak Ibu, saya berpuasa sehari sebelum. Saya belajar Bapak Ibu, karena saya nggak mau sembarangan apa yang saya ajarkan kepada Bapak Ibu nggak sesuai firman Tuhan. Saya musuh khotbah, saya belajar, saya ingat, saya memorize. Saya nggak minta pegang dari Bapak Ibu. Saya melakukan ini kenapa? Saya pengen menyenangkan. Makanya orang yang berterima kasih kepada Tuhan, kalau ngomong tok, pakai tunjukkan kepada Tuhan. Terima kasih ngomong apa? Banyak. Kalau Bapak Ibu memang nggak ada waktu untuk penyembahan, nggak ada waktu untuk pelayanan, tunjukkan dengan apa? Persembahan. Kalau Bapak Ibu merasa belum dipercaya Tuhan dengan persembahan, kan berkat orang kita nggak tahu, betul nggak? Tunjukkan dengan apa? Pelayanan. Tunjukkan terima kasih kepada Tuhan. Oh Tuhan, mungkin Bapak Ibu ada yang belum dipercaya Tuhan, ada yang belum diberkati Tuhan, maka tunjukkan terima kasih. Korban waktu, korban tenaga, untuk apa? Melayani Tuhan. Karena Tuhan nggak pernah bilang bahwa orang yang memberi itu harus memberi dalam jumlah yang banyak. Tuhan nggak pernah bilang. Bahkan saya orang yang paling menentang kalau ada orang pendeta yang ngajarkan semua yang ada padamu berikan kepada Tuhan. Karena Tuhan nggak pernah ngajar seperti itu. Kita lihat dalam hukum Taurat, orang yang mampu disuruh kasih apa? Kambing, domba. Yang tidak mampu disuruh turun lagi, kasih burung tekubur. Yang masih tidak mampu lagi boleh kasih apa? Tepung terigu. Jadi artinya apa? Kalau Tuhan menuntut persembahan dari seseorang, persembahan pasti diminta Tuhan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Makanya tadi saya bilang, kalau engkau disuruh mau mengucap syukur kepada Tuhan, saya nggak menuntut Bapak Ibu, oh kasih yang banyak banget. Tuhan nggak pernah ngajar seperti itu. Beri sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau engkau merasa belum dipercaya dalam bidang persembahan, maka tunjukkan ucapan syukurmu dalam bidang lainnya apa? Pelayanan. Karena kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Dan percayalah Bapak Ibu, orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan, orang itu pasti dipercaya Tuhan lebih banyak. Makanya saya pernah bahas Bapak Ibu, kitab lain ngajarkan kepada jemaat kehidupan itu seperti roda berputar, kadang di atas, kadang di dalam Tuhan. Itu tidak ada. Bapak Ibu lihat apa? Perumpamaan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Di akhir ayatnya, di akhir perikopnya, Tuhan ngomong apa? Kepada yang mempunyai, kepada yang dipercaya, malah akan ditambahkan bahasa sehari-hari. Bapak Ibu lihat, yang ditambah lebih banyak, yang mana? 5 talenta. 5 talenta ini sudah kaya belum? Sudah. Tambah ditambah Tuhan. Artinya apa? Di dalam teologi kekristenan tidak ada roda berputar. Semakin engkau dipercaya Tuhan, kalau engkau bisa menunjukkan engkau bisa mengelola itu, semakin engkau dipercaya Tuhan. Ini bedanya kita dengan agama lain. Ini bedanya kita dengan pengajaran. Semakin engkau dipercaya Tuhan, kalau engkau bisa tunjukkan kepada Tuhan seperti perumpamaan itu, dipercaya 5 talenta, bisa mengelola, bisa mampu dipercaya Tuhan, semakin engkau diber. Makanya Bapak Ibu kalau lihat di dalam Alkitab,
Orang-orang kaya yang diberkati Tuhan seperti Daud, seperti Abraham, mereka semakin tambah lama tambah kaya. Gak ada orang yang bisa dipercaya Tuhan di dalam Alkitab itu gak tambah kaya. Dan yang terakhir, ucapan syukur yang paling penting itu harus diucapkan. Bapak Ibu, saya hamba Tuhan yang paling tidak setuju kalau ada yang mengajar kepada jemaat doa diucapkan dengan doa di dalam hati, itu salah. Karena itu tidak sama, Bapak Ibu. Doa diucapkan dengan doa di dalam hati tidak sama, beda kuasa. Orang yang ngomong sama berarti orang itu belum pernah belajar bahasa Ibrani. Karena waktu saya belajar bahasa Ibrani, semakin saya pelajari, semakin saya tahu bahwa apapun yang diucapkan itu punya kuasa. Bapak Ibu kalau melihat di dalam Alkitab, ketika Tuhan menciptakan Adam, ditulis seperti apa? Vayomer Elohim na'aseh Adam b'tselem. Mari kita membuat Adam menurut gambar dan rupa kita Allah. Dan Bapak Ibu kalau melihat penciptaan, Allah berfirman jadilah terang, maka terang itu jadi. Faihior, Yehior, jadilah Vayomer Elohim Faihior, Yehior. Tuhan berfirman jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah Bapak Ibu dalam bahasa asli, kalau Bapak Ibu lihat dalam bahasa Indonesia, Tuhan berfirman, Allah berfirman, itu dalam bahasa aslinya bukan cuma berfirman, tapi Tuhan ngomong. Jadi ketika Tuhan menciptakan sesuatu, bahasa aslinya bukan Tuhan berfirman, tapi Tuhan itu ngomong. Tuhan itu berkata-kata. Makanya ada sebuah istilah Devarim Elohim, atau istilahnya kata-kata Tuhan. Dan kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa. Berarti apa? Kita juga punya kuasa untuk mencipta dengan ucapan sama seperti Allah. Makanya kembali nanti Tuhan mengajarkan di bumi seperti di surga. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa. Makanya doa yang diucapkan dan doa di dalam itu beda kuasa. Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Yes, dalam bahasa aslinya bukan firman-Ku, ini dikatakan Devarim, atau artinya kata-kataku. Jadi istilahnya apa? Ketika Tuhan berkata-kata, kata-katanya itu punya kuasa untuk mencipta. Makanya ketika Bapak Ibu berdoa, doa yang punya kuasa itu doa yang diucapkan. Ketika Bapak Ibu mengucap syukur kepada Tuhan, ucapan syukur yang baik bukan cuma di dalam hati, tapi apa? Diucapkan. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Elohim, nah asing ada bersama Elohim itu artinya apa Bapak Ibu? Kuasa. Jadi kalau Bapak Ibu sering dengar kata Elohim, akar katanya dalam bahasa Ibrani itu artinya kuasa, power. Jadi makanya kenapa kita diperintahkan untuk doa yang baik itu diucapkan, ucapan syukur yang baik itu diucapkan karena kita punya kuasa. Dan di akhir kata saya cuma bisa bilang, tampilkan PowerPoint. Yes, belajar berterima kasih sama Tuhan. Dan mari bersama-sama malam hari ini kita mulai merombak pikiran kita. Kita belajar untuk terima kasih sama Tuhan. Saya mau bersama-sama kita bilang terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Barengan ya. 1, 2, 3. Terima kasih Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena pada malam hari ini kami boleh mendengar firman, kami boleh mengerti sudut pandang ya Tuhan. Bapak percaya biar firman yang dipelajari oleh Tuhan tidak akan kami lupakan Tuhan. Bila firman yang kami pelajari boleh kita kami lakukan kami dan boleh pakai untuk memuliakan dalam nama Yesus. Hamba berdoa dan hamba berdoa dan menjangkau yang melayani dengan firman Tuhan. Hamba percaya bila Engkau boleh menyenangkan hati melalui pelayanan hamba. Mari hamba lagi memuliakan nama Allah, percaya kepada hamba Tuhan. Rahasia-rahasia kami, rahasia-rahasia Allah supaya Engkau boleh mengasih semua. Di dalam nama sejahtera Yesus hamba berdoa. Saya mengundang bagian bertugas untuk melayani persiapan kudus selama 5 jam ke depan. Kita berdoa sekali lagi untuk mempersiapkan kita menerima persiapan kudus. Mari kita berdoa. Tuhanku Yesus, Allahku yang hidup, yang kukasihi dan yang kulayani, yang kucintai, yang kupuja-puja. Hamba berdoa dan mengucap syukur Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk menerima perjamuan kudus ini. Hamba berdoa baik bagi yang melayani maupun yang dilayani. Hamba percaya Engkau yang memuduskan dan menyucikan kami supaya kami layak menerima perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang siap menerima perjamuan kudus ini menerima. Amin. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Mari jemaat yang terkasih, angkat roti di tangan kananmu, letakkan tangan kiri di dada. Bukankah roti yang terpecah-pecahkan ini merupakan peringatan akan tubuh Yesus yang telah diserahkan bagi kita, dan merupakan tanda persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari jemaatku yang terkasih, angkat anggur ini di tangan kanan, letakkan tangan kiri di dada. Bukankah cawan ini adalah bukti perjanjian baru kita dan bukti persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan anggurmu Bapak Ibu. Angkat kedua tangan. Mari kita berikan perdoaan kepada Terima kasih Mari kita berikan ucapan syukur. terima kasih Mari kita berdoa menyerukan permohonan kepada Tuhan Yesus.
Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Kau dalam Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk menerima perjamuan kudus-Mu ini, Tuhan. Hamba berdoa bagi semua jemaat-Mu di atas yang telah menerima perjamuan kudus-Mu ini, ya Tuhan. Bila melalui perjamuan kudus ini, ya Tuhan, yang lemah boleh dikuatkan, Tuhan. Dan hamba juga berdoa bagi yang mempunyai penyakit, Tuhan. Hamba percaya kuasa Tuhan Yesus yang mampu untuk menyembuhkan. Dan hamba juga berdoa bagi yang mempunyai masalah atau berbeban berat. Hamba percaya bagi Tuhanku Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Dan hamba percaya Tuhan, bila melalui perjamuan kudus ini kami boleh semakin menjadi satu dengan Engkau, bila kami boleh tinggal di dalam-Mu. Dan Engkau boleh tinggal di dalam kami, sama seperti Engkau ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua jemaat yang telah diberkati oleh perjamuan kudus, Amin. silakan